Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan penghobi merpati, konten kali ini aku ingin bahas tentang modifikasi tubuh merpati penerbang. Jadi modifikasi tubuh ini adalah upaya membentuk struktur keseluruhan di tubuh atau postur merpati penerbang. Jadi merpati yang dimainkan dengan diterbangkan, baik itu merpati balap sprint, merpati balap polong, merpati balap rumahan atau racing homer pigeon atau dikenal dengan merpati pos, bahkan sampai merpati kupu-kupu maupun merpati getaan. Konten ini berlatar belakang dari pengalaman saya breeding ya. Walaupun saya bukan pebreeding yang profesional maupun yang berprestasi di lapangan, karena kebetulan saya murni hobi untuk saat ini sampai hari ini. Bahkan yang terakhir saya budidaya merpati kupu, tapi juga dengan modifikasi tubuh, modifikasi postur penerbang, bagaimana bisa terbang tinggi dan tahan lama, atau bagi para teman yang senang balapan bisa stabil, tidak gembos, dan juga punya langkah panjang dan cepat, dan juga stabil. Tentunya ini menggunakan kejelian nalar saja, analisa saya atau penjelian atau rasionya, atau secara asumsi akal, dugaan atau bahasa lainnya. Dan itu saya di video ini karena terpanggil untuk membuat itu di YouTube, konten YouTube teman-teman penghobi itu banyak sekali yang buat video tentang bagaimana memilih. Nah, ini saya bukan memilih ya, memang benar memilih, tetapi lebih kepada bagaimana budidayanya loh saya. Jadi memilih silahkan memilih, tapi bisa nggak budidaya, bisa nggak meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas. Nah, itu saya sebagai orang yang senang bermain pikiran ya, jadi bagaimana yang sudah bagus itu bisa lebih bagus nggak, kan kompetisinya seperti itu untuk berbagai macam hobi merpati maupun hobi unggas lainnya. Hanya tujuannya yang berbeda-beda. Misalnya kalau burung berkicau atau burung anggungan, atau kalau ayam laga, kalau merpati ya balap, kalau kuda ya balap, kalau domba ya domba aduan, atau kalau ayam pelung ya kokoknya, macam-macam lah. Nah, ini khusus merpati ini saya tentang bagaimana modifikasi tubuh. Di sisi itu sisi lainnya juga ada modifikasi sifat ya. Jadi sifat itu bisa dimodifikasi. Saya bisa bilang begitu berdasar dari pengalaman breeding ayam laga ya. Saya terpengaruh dari penelitiannya orang Thailand, namanya Tan Bak, seingat saya. Kemudian terpengaruh penelitiannya breeder merpati pos, namanya Van Bremen. Nah, dua orang ini, nah ini rekayasa genetik sederhana, itulah kira-kira arahnya, ini terpengaruh itu. Nah, selain modifikasi genetik itu atau modifikasi sifat itu, otomatis juga
harus diupayakan dengan modifikasi tubuh. Jadi bagaimana tubuh itu didukung sifatnya dan sifat didukung tubuhnya untuk menjadi champion di bidang merpati berbagai jenis. Saya berbicara bersifat umum ya, bukan khusus misalnya yang untuk kolong gimana, yang untuk merpati pos gimana, mau untuk merpati balap sprint gimana, ataupun kompetisi-kompetisi lainnya. Aku nggak mengkhususkan ke situ, tapi ini secara umum. Pertama, cara membentuk postur tubuh. Yang saya pernah alami dan belajar dari orang-orang yang berpengalaman, untuk merpati balap tinggian, balap sprint dan pos itu ada sedikit beda tipis, tapi intinya bagaimana mengupayakan merpati itu mempunyai atau memiliki kepak sayap yang penuh, baik bukaan ke atasnya maupun mengayuhnya atau mengepak untuk mendorong tubuhnya ya, menutup ke bawahnya, ke atas dan ke bawahnya itu penuh, dan daya lesatnya kuat. Itu kalau untuk yang pacuan atau untuk yang aduan atau yang balapan. Tapi kalau untuk penerbang tahan lama ya tentunya daya angkatnya dan staminanya. Berdasar pengalaman itu, pertama yaitu adalah bagaimana merpati itu mempunyai otot yang kuat, itu otomatis didukung dengan postur yang cukup besar. Jadi kekuatan otot itu untuk menopang menyalurkan tenaganya pada alat terbang, yaitu sayap dan ekor serta leher. Otot-otot dada dan otot-otot ekor itu tentunya bekerja. Nah, selain otot-otot itu untuk menggerakkan, di satu sisi otot itu atau tubuh itu mempunyai berat. Berat itu yang mempertahankan posisi merpati dari terpaan angin ya. Kalau merpatinya ringan tentunya gampang keterpa angin, walaupun sudah berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Tapi untuk kasus merpati tinggi itu bisa terbawa angin, maka butuh bobot badan. Lalu untuk balap, bobot badan itu adalah untuk membuat kondisi merpati harus mempertahankan posisi melayangnya itu dan harus mengepakkan sayap. Nah, kepakan sayap itu selain juga daya angkat tentu punya daya dorong. Maka kita bilang terpaksa mengepak sayap kalau tidak mau jatuh. Maka beban itu mengharuskan merpati itu mengepakkan sayap. Semakin bebannya melebihi alat terbangnya, semakin cepat kepakan sayapnya. Semakin berlebih alat terbangnya, bebannya terlalu ringan, maka kepakan sayapnya semakin lambat. Itulah logikanya atau pola pikirnya. Maka dibentuk postur badan, beban jatuhnya di area depan sampai tengah atau sampai belakang itu diperkirakan. Kemudian lebar luas sayap dan panjang sayap itu juga diperhitungkan, disesuaikan dengan massa otot dan bobot timbangan badan merpati. Jadi itu harus sesuai antara. Khusus untuk merpati tinggian itu pengalaman saya, semakin berat itu maka kemampuan menukiknya ini selain didukung sifat ya, ini karena daya gravitasinya itu lebih tinggi, maka daya luncur ke bawahnya semakin kencang. Kadang ketika istilahnya metil atau mengawali untuk menukik itu merpati kecil duluan, tapi ketika kalah berat dan daya fight yang sama ya, ini akan duluan yang berat. Itu logika ilmu alamnya, karena berat
itu untuk tarik gravitasinya lebih kuat. Maka kira-kira seperti yang di tayangan ini gambarnya. Jadi badannya dada cukup besar dari samping, dan untuk kepakan sayap penuh itu maka ngelihatnya dari pegangan seperti ini, sayap menempel ke otot dada tanpa celah, benar-benar menempel, dan bulu rapi. Itu untuk postur bagian dada. Kalau dilihat dari depan, bentuk dada seperti huruf V, itu akan mendukung kepakan penuh. Nah, ini penampakan dada dilihat dari depan, jadi seperti huruf V, dan di bagian otot dada itu terlihat melebihi tulang ya. Saat di foto ini itu terlihat melebihi tulang dada, ini sampai keluar, sampai seperti binaragawan ya kalau orang. Jadi memang dibentuk seperti itu ototnya, itu dari rekayasa tubuh merpati. Ini bisa dibentuk diawali dengan mencari merpati yang baunya itu justru sempit. Jadi salang atau bau atau pangkal sayap, di bagian pangkal leher dan sayap itu nyari yang tidak lebar, tidak melebar, tapi malah yang gepeng, dan tulangan mungkin terasa kasar tulang, atau tulangnya itu terasa tulang yang mempunyai otot yang tipis. Mulai dari itu, kemudian pasangan yang sebelahnya itu mempunyai otot yang mungkin lembut, berlemak, dan bahkan bulat. Tapi rata-rata pengalaman dari YouTuber ini menjelaskan bahwa jangan memilih merpati yang bentuknya melebar, tapi justru bentuknya yang gepeng tapi berotot. Itu untuk tujuan kepakan sayap penuh, dan daya angkat dan daya dorongnya jadi efisien. Jadi satu kepakan bisa meluncur melesat tuh. Dan kenapa harus berat, kenapa harus berotot? Otot untuk tenaga penggerak harus kuat, dan beratnya itu yang tadi saya bilang, karena berat badan merpati itu memaksa sayap merpati untuk mengepak. Kalau kepakannya itu penuh dan deteknya cepat, apalagi keseringan mengepaknya itu juga sering, jadi ngepaknya sering, kepakan penuh dan langkah panjang, itu otomatis menjadi kecepatan yang luar biasa untuk ukuran burung terbang ya merpati ini. Saya menyaksikan waktu lomba balap merpati nasional di tahun 2000-an dulu di Yogyakarta. Jadi itu kira-kira rasio untuk membentuk badan dan otot. Dan sebisa mungkin dada itu besar, karena di dalam dada itu rongga organ tubuh merpati itu bertempat. Jadi jantung dan paru-paru ukurannya lebih besar, itu logikanya juga bisa bekerja lebih kuat dan staminanya juga kuat. Maka ibaratnya kalau atlet itu harus dilatih sejak dini, sejak anak-anak, agar organ dalam tubuh atlet itu terbentuk otot polosnya lebih besar, atau otot jantungnya lebih kuat, lebih besar, dan pembuluh darahnya juga lebih besar. Kira seperti itu arahnya. Maka sebisa mungkin mencari atau membentuk tubuh merpati itu berat tapi juga kuat, dan rongga badannya besar. Itu untuk mendukung daya lesat, apalagi ketika itu aduan yang sifatnya dari arah atas menuju ke bawah, seperti misalnya tomprang atau kolong, atau bahkan kalau di Surabaya itu ada merpati kentong ya, yang meluncur ke bawah menukik. Itu
didukung dengan berat juga. Selain mental, ini kan bicara tubuh ya. Nanti di bagian lain mungkin bicara eh, modifikasi sifat. Ini yang bagian bentuk badan dari depan. Sekarang bagian badan dilihat dari punggung atau dari atas. Yang tampak di video ini bentuk segitiga memanjang ya. Jadi kenapa harus panjang, ini kaitannya dengan rentang sayap yang rentangnya panjang, dari pangkal ke ujung tuh panjang, itu pengaruhnya di langkah atau daya dorongnya. Maka selain berat, untuk mendukung langkah itu juga perlu organ yang panjang atau kerangka tubuh yang panjang, misalnya leher. Leher itu bila kita atau jika kita melihat bangun terbang itu, kenapa kepaannya bisa seperti itu, dan dibanding ketika tekukur terbang, kenapa kepakannya bisa cepat dan lesatnya cukup jauh, tapi nggak punya stamina. Tekukuran seperti itu beda, karena tekukur sayapnya pendek, kalau bango badannya kurang berat tapi lehernya panjang, maka langkah kepaan burung bango itu juga cukup santai, tapi daya dorongnya kurang, tapi daya angkatnya dengan kepaan yang jarang pun bisa terbang. Itu kira-kira untuk panjang. Kalau ekor panjang itu tentunya untuk kendali dan rem ya ketika sudah sampai finish, atau kalau untuk merpati kupu-kupu untuk memperlambat terbang biar cantik indah terbangnya, dan untuk kebutuhan merpati lainnya. Ini tentang postur. Nah, rata-rata yang burung kompetisi itu panjang rata-rata. Kalaupun ada yang pendek itu pengecualian, itu keajaiban ya atau keanehan. Maka usahakan kalau dilihat dari punggung itu panjang. Ini maksudnya bentuk keseluruhan ya, dari panjang sayap, panjang leher, panjang kaki, panjang punggung. Nah, kalau panjang dada itu ada perbedaan. Kalau untuk merpati menukik itu rata-rata rekomendasi para pemain itu adalah mencari tulang dada yang pendek. Jadi jarak antara cupitan dan pangkal dada atau dada bagian belakang itu agak lebar, atau istilahnya supitan panjang. Seperti itu. Tapi mungkin berbeda karena saya tidak penelitian yang mendetail ya. Untuk balap sprint akan memilih dada yang panjang, jadi antara ujung dada belakang dengan cupitan lebih pendek, jadi perut lebih kecil, mungkin seperti itu. Kalau dari pengalaman saya memang seperti itu. Nah, bagaimana untuk tubuh merpati balap yang pendek? Ya pernah juga punya. Jadi kalau merpati balap berbadan pendek atau buntek itu perlu dukungan rentang sayap yang panjang, bukan luas. Kemudian bilah bulu itu lebar, lalu besar ukuran badannya. Jadi daya hentak ketika finish itu didukung berat badan dan gravitasi. Jadi dorongnya didukung beratnya badan, seperti melempar ya, melempar kerikil dan melempar batu ibaratnya itu. Itu untuk bagian panjang pendeknya badan dan panjang pendeknya dada. Berikutnya tentang sayap. Sayap tadi saya sampaikan ini dibagi dua, itu rentang sayap milih yang panjang itu untuk mencari daya dorong. Daya dorong langkai panjang dan daya lesatnya lebih kuat itu kalau rentang sayapnya panjang dari pangkal ke ujung. Dilihat dari bagian tengah. Bagian tengah itu bulu sekundernya itu segaris lurus dengan sampai ke ujung sayap. Jadi bulu primer atau jawat penjawatnya itu seperti mendekati garis lurus, dan bulu lebar di bulu primer dan sekunder itu rata-rata sama panjang ya, sama panjang. Kemudian di celah
di antara bulu primer dan sekunder tengah-tengah sayap itu nyari yang tidak ada celahnya. Kemudian masing-masing bulu antara bulu ke bulu itu yang berlapis ketika sayap direntangkan. Ini tentang panjang sayap, ini kaitannya dengan daya dorong. Lalu rentang sayap yang seperti di video ini, ya di foto yang saya buat di video ini sepertinya ukuran burung merpatinya kecil ya. Ini bulu sekundernya terlihat panjang, ini sayap dibentang nggak penuh, bentuknya seperti ini. Berarti ini luas sayap sempit atau kecil. Nah, kalau sayap seperti ini biasanya ini mengejar daya angkat ya, atau mencari daya angkat. Burungnya juga kecil. Kerugiannya burung kecil itu berat badannya tidak mendukung gravitasi ketika menukik. Ya, jadi itu kalau ketinggiannya nitik di atas awan turun, resiko terhempas ke finish itu lebih minim, lebih mungkin untuk tidak celaka atau cedera. Karena burungnya kecil, jadi daya dorong turunnya atau daya lesa turunnya itu tidak sekencang kalau burung berat. Itu secara teori alam ya, logika sederhana. Jadi ini seperti ini untuk tujuan daya angkat. Maka bulu bagian tengah sayap, bulu sekunder dan bulu primernya itu panjang bagian tengah sayap. Nah, bagian ujung sayap atau jawatnya itu justru pendek. Ini karena terlihat rata karena di bentangnya tidak penuh. Nah, ini contoh kedua, ini masih tentang daya angkat. Beri tanda coretan panah itu maksudnya bagian tengah sayap itu panjang, atau bulu sekunder dan primer tengah-tengah sayap itu panjang. Jadi bentuknya seperti ini, segitiga lebar bukan segitiga sempit ya, di ujung sayapnya. Ini berkaitan dengan daya angkat seperti tadi. Lalu bentuk bulu sayap. Nah, bentuk bulu sayap itu diusahakan yang lebar. Tujuannya agar sayap itu tidak bercelah. Jadi bulu-bulu ketika dibentang atau ketika sayap mengais udara, mengepak udara untuk terbang itu tidak bocor ya. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu berakibat daya angkat dan daya dorong. Maka bulu nyari yang lebar. Kemudian dibilah bulu itu untuk mengurangi gesekan ya. Ketika gesekan lancar kan mengepaknya juga lancar, maka frekuensi atau banyak kepakannya itu lebih mungkin dicapai. Di frekuensinya lebih cepat, langkah panjang, tenaga kuat, kepakan penuh, itu tentunya daya luncur yang luar biasa. Itu kan yang dipengini semua pemain merpati ya. Maka bentuknya kira-kira seperti garis kuning itu atau garis kuning di foto ini ya. Bagian luar atau bagian luar yang sebelah luar dari bilah bulu primer ini setipis mungkin. Bagian luar batang bulu ya, bagian batang bulu atau bulu sebelah batang yang dalam itu selebar mungkin agar bisa berlapis bilah-bilah sayap itu. Maka akan rapi dan rapat atau tidak bocor kepakan sayapnya. Seperti itu logikanya. Jadi ini berkaitan dengan seperti para layang itu ya, berkaitan dengan sayap seperti para layang. Itu logikanya. Kalau ini
kecil-kecil, mungkin secara prediksi akal itu akan lebih berat, atau maaf, akan bocor, udara akan bocor. Jadi merpati akan lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mengepak, tetapi melayangnya tidak seringan ketika bulu ini lebar. Seperti inilah gambarannya. Ini sisi sebelah dalam batang bulu, ini sebelah luar batang bulu. Nah, ini untuk melogikakan gesekan bulu ketika buka dan nutup sayap mengepak itu, ketika mengais udara dan menghentakkan sayapnya untuk mendorong dan mengangkat badan merpati. Lalu wajah dan tatapan ya kira-kira seperti yang digambar ini. Jadi dilihat dari depan, mata itu tidak tampak semua ya. Jadi seperti mata elang, jadi punya sudut itu. Untuk perkiraan atau analisisnya itu, ketika melesat itu mata tidak dapat banyak terpaan angin, jadi tidak biasanya mata kalau kena terpaan angin itu kan berair ya. Ini ketika itu mengurangi kecermatan atau mengurangi awasnya mata merpati, maka itu mengurangi juga performanya. Seperti itu tatapannya seperti ini. Ini bentuk dari samping. Jadi dari lubang hidung ditarik garis ke belakang mata itu ada cekungan ya. Jadi mata itu masuk ke dalam, dan pelipis atau alisnya itu menutupi kelopak itu untuk atau meminimalkan terpaan angin. Lalu lubang hidung ya, panah satunya lubang hidung itu yang nutup, yang enggak ada lubang, cuman ada garis. Itu juga untuk mengelola terpaan angin ketika terbang melesat. Itu angin tidak masuk melalui hidung dan napas lebih panjang. Otomatis juga rongga dada bekerja lebih lambat. Itu untuk stamina merpati terbang. Kalau ibarat orang itu, kalau tarik napasnya cepat, atau dada cepat capek, maka staminanya akan hilang. Gambar berikutnya adalah garis untuk melihat wajah merpati dari depan. Seperti yang aku sampaikan tadi, ini lebih jelas. Jadi aerodinamisnya seperti ini, dari bentuk paruh, bentuk hidung seperti letter huruf V, lalu alis, dan posisi mata sembunyi. Ini untuk menghindari gangguan angin ketika terbang. Untuk aerodinamikanya, baik tarikan napasnya, terus kemudian terpaan angin ke mata, kemudian membelah anginnya, itu aerodinamis seperti ini. Kemudian bentuk paruh dan sorot mata ya kira-kira seperti yang digambar ini ya. Paruhnya kering, kemudian hidungnya itu berkapur atau putih seperti berkapur. Itu biasa untuk menandakan ciri-ciri leluhurnya ya. Biasanya kalau merpati pos itu lebih putih, maka kemungkinan juga modifikasinya didapatkan dari fenotipnya atau genotipnya merpati pos, atau dari darah merpati pos, merpati berbagai jenis yang untuk menjadikan kecerdasan merpati. Lalu sorot mata itu biasanya mencerminkan sifat fighternya.
untuk wajah seperti ini kira-kira. Lalu eh, pose menunduk itu biasanya merpati yang tidak malas, karena ketika pandangannya lurus maka akan membawa sifat rajin terbangnya itu terdukung. Itu dari pengalaman ya, terutama yang untuk tinggian atau merpati pos ya, merpati racing pos atau balap merpati pos itu daga seperti ini, paruhnya seperti ini, lubang hidungnya nutup, nggak ada lubangnya, cuman garis saja. Kemudian kelopaknya juga eh, tersembunyi untuk menghindari atau untuk meminimalkan terpaan angin yang aerodinamik tadi. Ujung paruhnya pun kecil, ini menjadikan atau bentuk fisik merpati Jawa ya, yang rata-rata rajin terbang dan mempunyai bulu yang tebal dan halus. Nah, itu untuk meminimalkan kerusakan bulu dan gesekan ketika kepaan sayap saat terbang. Ini paruhnya seperti ini kira-kira, walaupun ini nggak mutlak ya. Kalau merpati-merpati yang juara lomba kok paruhnya nggak gini ya, mungkin itu sudah modifikasi selanjutnya. Nah, itu apapun bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesan, bergantung lomba seperti apa. Karena saya bicara umum, maka ini dari pengalaman saya untuk berbagai mainan merpati. Selebihnya tentang penampilan warna, ini menyangkut selera memanjakan pandangan ya. Ini kalau warnanya bagus, wajahnya bagus, ya seperti ini cantik sekali. Kalau matanya hitam, hitam kemerahan, paruh hitam, ini merpati hutan ini wah bagus sekali kalau seandainya. Dan merpati cerdas biasanya untuk balapan racing post itu mempunyai pial atau jengger yang tebel atau keriting, atau kalau orang Jawa namanya kembang ya. Jadi kelopaknya kembang, hidungnya kembang, itu ciri-ciri gen awal merpati pos ya. Atau pos kembang itu mungkin gen awal seperti English Carrier ya. Itu gen awal. Kemudian yang buat balapan gimana? Yaitu modifikasi, baik modifikasi tubuh maupun modifikasi sifat. Itu yang terbaik yang dilombakan. Seperti itu kira-kira teman-teman gambarannya. Itulah kegelisahan saya untuk membuat konten YouTube ini, karena melihat unggahan-unggahan para teman-teman penghobi merpati itu banyak yang ambigu ya. Ambigu artinya misalnya saya begini yang rapi, yang jadi kata-katanya itu kurang menjelaskan untuk analisa teman-teman yang baru mau mulai ya, atau sekedar untuk pengetahuan umum ya. Jadi seperti itu, akhirnya saya gelisah ingin membuat konten ini. Baik dari postur secara garis besarnya, untuk detailnya tentunya sesuai keperluan masing-masing ya. Kalau bulu halus sutra misalnya itu untuk mengurangi gesekan dan mengurangi ketika hujan itu basah, jadi untuk mengurangi anti air ya, untuk meningkatkan anti air dan seterusnya. Dan tadi saya sampai beberapa logika analitik atau kejelian pikir bagaimana memodifikasi tubuh merpati untuk hobi-hobi beraneka kepentingan, hobi balap berbagai jenis balap atau getaan atau tinggian, bahkan merpati hias. Terima kasih, saya pikir ini bisa diambil manfaatnya, dan untuk berbagi referensi juga bagaimana mengelola pikir mengamati hobi piaraan unggas ini, khususnya yang terbang.
Semoga ini menambahi referensi untuk penghobi merpati di seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia. Terima kasih. Tentunya saya penyampaiannya belepotan karena tidak menulis dulu deskripsinya atau tidak dikonsep secara detail, dan saya bukan YouTuber profesional, YouTuber ecek-ecek, tapi ini saya berharap ini bisa diambil manfaatnya untuk melengkapi berbagai konten-konten dari teman-teman penghobi merpati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.